Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, kita belajar bareng lagi di channel sederhana ini ya. Semoga masih tetap semangat dan tentunya sehat, sukses, lancar jaya untuk semuanya dimanapun berada. Pada tema belajar bareng kita kali ini, kita akan coba buat bagaimana cara memenuhi pemesanan custom ya di bidang pagar minimalis yang akan saya coba buat di kesempatan kali ini. Kebetulan ada pesanan yang masuk ke tempat saya untuk membuat pagar balkon ya dengan logo Vespa atau Piaggio di bagian center tengah balkonnya dengan bahan hollow galvanis ketebalan 0,8 mm, ukuran hollownya 40x40 dengan jari-jari 20x40 ya sobat kreatif. Oke, untuk bagaimana cara saya memenuhi permintaan pemesan. Oh iya, dan jangan lupa ya sobat kreatif, sebelum menonton video sampai habis, tetapkan kopi dan cemilan di garda terdepan ya biar tambah semangat menontonnya. Baiklah, kita langsung mulai saja ya sobat kreatif. Kita pelajari bersama-sama dari awal proses sampai selesai pemasangan. Baiklah sobat kreatif, seperti biasa kita awali pembuatan frame utama ya mengikuti ukuran dan pola gambar yang sudah disepakati di awal. Untuk pagar balkonnya sendiri mempunyai pola gambar berbentuk kotak ya dengan pemasangan kaki-kaki di jarak 5 cm dari lantai. Usahakan pembuatan frame harus benar-benar diagonal ya sobat kreatif, bisa dengan cara yang saya pakai, yaitu menarik meteran dari sudut ke sudut lainnya, menyamakan angka dari kedua sudutnya ya. Seperti dalam video, atau dengan cara lain, kalau nggak salah saya pernah bahas beberapa cara untuk mencari diagonal dalam pembuatan frame seperti ini ya, bisa dicek di playlist videonya. Oke, kita buatkan juga untuk frame bagian sampingnya sekalian ya sobat kreatif. Karena banyak pertanyaan kenapa ketika pembuatan frame panjang seperti ini hasilnya melengkung di akhir, terus kenapa hasil buatan framenya melintir seperti itu ya. Apakah alas ketika melakukan pekerjaan harus benar-benar rata atau lainnya ya seperti itu. Ini pernah saya bahas juga di beberapa video saya kalau nggak salah ya. Sebetulnya alas tempat kerja tidak sama rata juga tidak akan berpengaruh ke melengkungnya frame ya sobat kreatif, apalagi melintir. Dari sedikit yang saya tahu, melintirnya pembuatan frame bisa diakibatkan dari penyantuman sudut yang hanya dilakukan satu sisi saja, atau ujung pemotongan sudut yang tidak lurus ya. Untuk cara saya pribadi selalu memastikan untuk potongan sudutnya harus lurus ya. Ketika penyantuman pertama saya cantum di kedua sisinya, sudut atas dan sudut bawahnya ya sobat kreatif. Sebelum dikuatkan, pastikan dulu dengan mendirikan frame apakah melintir atau tidak. Kita cek dulu ya sebelum ke pengelasan full. Untuk melengkungnya hasil pembuatan frame bisa terjadi karena ketika pengelasan full jari-jari ada tekanan dari atas ke bawah, misalnya dari sandaran dari diri kita sendiri ya sobat kreatif tanpa kita sadari, atau ketika pemasangan jari-jarinya kita hanya menyantum satu sisi saja lalu di last full seperti itu ya tanpa membalas dulu cantuman di bagian sebaliknya, bisa juga berakibat melengkung. Atau bisa juga dari ukuran jari-jari yang kepanjangan sedikit dari frame kita paksakan masuk ya, kita pukul-pukul, kita paksakan masuk, itu juga bisa berpengaruh. Atau sebaliknya ya, saya sendiri agar tidak melengkung hanya menyesuaikan ukuran potongan yang sama dengan frame. Kalaupun kurang ketika pengelasan full, saya tahan dengan bantalan untuk mempertahankan posisi framenya. Dan itu banyak cara dan banyak faktornya ya kenapa frame bisa melengkung. Dari pemilihan bahan yang terlalu tipis juga bisa karena over panas misalnya, dari rapatnya jarak pengelasan full dan lain-lain, itu juga bisa berpengaruh ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini untuk jari-jari sudah terpasang semua dengan jarak 6,2 sama rata ya sobat kreatif. Kita sisakan di bagian tengah dengan jarak 20 cm bagian luar hollownya dan 17 cm bagian dalamnya ya. Kita pakai ukuran 20-nya untuk penempatan logo di bagian dalam hollownya. Di sini saya sudah siapkan karton, kita ukur jarak 20 cm lalu kita ambil senternya. Dan kita buat lingkaran untuk membuat bentuk heksagonal seperti logo yang diinginkan pemesan. Untuk mendapatkan bentuk heksagon dari lingkaran, kita hanya perlu menandai tanda dengan jangka dengan ukuran sama rata antara center dan sisi seperti ini sampai pertemuan titik ya sobat kreatif. Jika sudah ketemu, kita tarik antar tanda agar menjadi heksagon dan seperti ini jadinya ya.
Kita potong dan kita coba apakah sudah sesuai di 17 cm ya, seperti yang diinginkan untuk penempatan di dalam hollownya seperti ini. Oke, dan sudah sesuai ya sobat kreatif. Sekarang ke tahap selanjutnya, kita perlu buat garis tanda seukuran bahan jari-jari di tiap sisinya, karena kita akan buat bentuk yang sama ya dari bahan hollow 20x40 juga. Kalau sudah seperti ini, kita buatkan garis pembatas untuk membuat logo dari Piaggio-nya. Lanjut kita buat gambar dengan patokan garis yang barusan ya dibuat, dan seperti ini jadinya ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita aplikasikan di media hollow. Caranya dengan teknik legend ya, yaitu teknik cacah karena memakai bahan hollow dengan jarak yang sempit. Untuk jarak cacah disesuaikan dengan lengkungannya ya sobat kreatif. Di sini saya pakai jarak di antara 5 mm kurang lebih seperti ini untuk hasil cacahannya. Jika hasil cacahan sudah bisa mengikuti gambar, kita kuatkan dulu dengan lasan di keseluruhan hasil cacahannya. Lalu kita potong sesuai gambar di karton ya. Jika sudah, kita rakit satu persatu hingga membentuk pola yang sudah dibuat. Untuk menentukan kemiringan bentuk heksagonnya, kita bisa ambil potongan dari karton bagian sisinya seperti ini ya sobat kreatif. Untuk penyatuan keduanya saya tambahkan plat ketebalan 1,8 mm di bagian belakang ya, agar berbentuk 3D dan keseluruhan logo dapat ketika nanti dikasih warna ya. Oke, sekarang kita coba pasang untuk logo yang sudah kita buat. Jika sudah pas, kita finishing terlebih dahulu, lalu kita pasangkan di jari-jarinya ya sobat kreatif. Kurang lebihnya seperti ini setelah kita pasang ya. Kita lanjutkan ke pemasangan bagian sampingnya. Oke, dan untuk keseluruhan pagar balkonnya sudah kita selesaikan. Sekarang saya akan coba jelaskan dari sedikit cara yang biasa saya pakai untuk menentukan jarak jari-jari di pagar dengan bentuk U seperti ini, agar hasilnya sama di keseluruhannya. Jadi yang pertama saya akan tanyakan sama pemesan terlebih dahulu untuk jarak jari-jari yang diinginkan. Jika angka sudah disepakati, ibaratnya di pembuatan ini pemesan meminta di 6 cm untuk jarak jari-jarinya. Kalau desain minimalisnya sama seperti yang saya buat, menyilang dengan tiang tunggal di bagian sisi seperti ini. Saya akan memasang jari-jari dengan 6 cm jaraknya sesuai permintaan di tiap bagian jari-jari tunggalnya. Antara pertemuan premnya seperti ini ya. Jika sudah, saya akan ukur keseluruhan premnya. Terus jika sudah ketemu, angka yang akan saya pakai adalah ukuran jarak antara jari-jari tunggalnya. Jadi yang dipasang pertama yang sudah dikasih jarak 6 cm tidak dibawa ya. Saya coba kasih contoh dalam coretan saya sedikit di sini ya. Seperti itu ya sobat kreatif untuk rumus menentukan atau menemukan jari-jarinya agar sama di kisaran angka 6 cm. Bagaimana? Sobat kreatif bisa cek video yang ini ya untuk rumus yang biasa saya pakai.
Dan tonton juga video yang ini untuk cara pengaplikasiannya ke kerjaan seperti apa ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini cara menemukan jarak jari-jari kalau pola gambar atau desain pagarnya seperti yang saya buat di video ini ya sobat kreatif. Jika hanya garis lurus saja tanpa ada jari-jari tunggal dan silangan, kita hanya ambil saja ruang bagian dalam tiap framenya, kita tambah dan cari dengan rumus yang saya pakai. Insya Allah bisa ketemu ya sobat kreatif. Oke, dan akhirnya tidak terasa ocehan saya mengantar ke titik akhir belajar bareng kita di kesempatan kali ini. Di sini saya sudah finishing sesuai warna permintaan pemesan, untuk logonya juga sama ya. Sekarang kita pasang dan semoga puas untuk konsumen dengan hasil kerja saya. Oke, dan seperti itulah seniman pemula seperti saya memenuhi pesanan custom pada pembuatan pagar balkon minimalis dengan logo Piaggio ya sobat kreatif. Semoga bisa bermanfaat. Maaf dari banyak kata yang kadang susah dimengerti, dari praktek yang seadanya, dari nada yang tampak menggurui dan mengajari. Kita sama-sama belajar di sini ya sobat kreatif. Saya pun sama. Dan kita tidak perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Kita cukup berusaha lebih baik sebaik sisa waktu yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.